Aryo Bledek Petir di Mahameru 01 bagian 1. Aryo Bledek Pendekar Keris 7 Petir. Karya, Bastian Tito. Petir di Mahameru, bagian 1. 1 Ki Suro Gusti Bendoro. Hari Jumat Pahing, tepat tengah hari ketika sang surya berada di titik tertinggi. Tidak seperti biasanya, di puncak Gunung Mahameru sama sekali tidak kelihatan awan putih menggantung. Sinar matahari yang tidak terhalang menebar terik mulai dari puncak sampai ke lereng bahkan kaki gunung. Angin tidak sedikit pun berhembus. Udara terasa panas luar biasa dan kesunyian mencekam hampir di setiap penjuru. Ketika serombongan burung pipit melayang di langit sebelah utara, sayup-sayup dari arah lereng gunung sebelah tenggara terdengar sesuatu berkelebat disertai suara mendesis panjang tiada henti-hentinya. Tanah bergetar seolah ada sesuatu menjalar melewatinya sepanjang lereng. Rombongan burung pipit lenyap di kejauhan. Suara berkelebat dan suara mendesis terdengar semakin keras. Tak selang berapa lama di satu jalan setapak di antara kerapatan pepohonan kelihatan seorang kakek berjubah putih berlari laksana angin menuju puncak Gunung Mahameru. Rambut dan janggutnya yang putih panjang melambai-lambai. Wajahnya yang lanjut dimakan usia walau penuh keriput namun tampak jernih, membayangkan satu pribadi yang bersih. Di tangan kanannya ada sebatang tongkat bambu berwarna kuning. Ujung jubah sebelah bawah dan lengan jubah putih lebar yang bergesek dengan udara itulah sumber suara yang terdengar sejak tadi. Lalu suara mendesis tak berkeputusan, inilah yang hampir sulit dipercaya kalau tidak menyaksikan sendiri. Ternyata di belakang kakek berjubah putih itu, meluncur ratusan ular berbagai bentuk dan warna. Binatang ini meluncur di tanah jalan setapak mengikuti larinya si orang tua yang tengah menuju ke puncak gunung sambil tiada hentinya mengeluarkan suara mendesis. Sosok tubuh mereka yang ratusan banyaknya itu menimbulkan suara menggemuruh di tanah. Sesekali kakek ini berpaling ke belakang. Mulutnya tersenyum melihat binatang-binatang itu. Namun dalam hati dia merasa sedih. Suara hatinya berkata, Tuhan memberi akal pikiran dan an binatang. Tetapi terkadang binatang memiliki alam pikiran dan hati sanubari yang lebih jernih dan polos dari manusia. Ular-ular itu, mereka menunjukkan kesetiaan yang tidak semua manusia memilikinya. Putih yang sementara mendaki ke jurusan berlawanan. Orang tua ini segera hentikan langkahnya dan menatap ke depan. Tidak sembarang kuda mampu menaiki puncak gunung. Apalagi gunung tinggi seperti Mahameru ini. Binatang itu pasti kuda yang sangat terlatih. Bukan kuda sembarangan. Mungkin sekali kuda yang biasa dipergunakan dalam peperangan. Keadaan di Demak masih sangat kacau. Bukan mustahil. Belum selesai orang tua itu berucap dalam hati dua ekor kuda besar, satu berwarna coklat, satunya hitam berkilat muncul di atasnya. Dari ladam-ladam kaki kuda yang tebal dan bergerigi jelas bahwa dua ekor binatang ini memang sengaja diperuntukkan untuk ditunggangi di puncak gunung atau kawasan berbatu-batu. Di atas kuda berwarna coklat duduk seorang bertubuh besar, berkulit sangat hitam. Dari pakaian dan bentuk gagang pedang yang terselip di pinggangnya jelas dia adalah seorang perwira kerajaan. Yang anehnya orang ini memegang sebuah obor besar di tangan kirinya sementara tangan kanan menahan tali kekang kuda tunggangannya. Di samping si perwira, di atas kuda besar hitam yang kelihatan garang duduk gagah seorang kakek berjubah kuning. Jubah ini terbuat dari bahan tebal dan mahal. Di tangan kirinya dia memegang sebatang tombak besi. Pada ujung tombak terikat sebuah bendera berbentuk segitiga berwarna kuning. Di belakang kakek berjubah putih, ratusan ular mendadak tegakkan kepala dan mendesis keras. Kakek itu angkat tangan kanannya. Binatang-binatang yang tadi kelihatan galak ini tundukkan kepala, tak ada yang bersuara tapi tetap menatap ke depan dengan pandangan tidak berkesit.
Binatang-binatang yang dalam perasaan dan tinggi tingkat kewaspadaannya ini rupanya sudah mencium sesuatu akan terjadi. Setelah pandangi dua orang itu sejenak, orang tua berjubah putih segera memaklumi ada sesuatu di balik kernunculan mereka. Walau hatinya merasa tidak enak sambil tersenyum, orang tua ini menegur. "Perwira Brajanala, sahabatku Ki Dalam Sleman, ini sungguh satu pertemuan yang tidak disangka-sangka. Aku tak bisa menutupi kegembiraanku. Tapi juga merasa aneh dan ingin bertanya. Gerangan apakah sebabnya hingga Perwira Brajanala bersuluh obor besar di bawah terang benderangnya sinar matahari?" Orang tua berjubah putih ini ajukan pertanyaan walau sebenarnya dia sudah tahu apa kegunaan obor besar itu. Yakni untuk melindungi diri dari ratusan ular jika binatang-binatang itu menyerang. Orang tua berjubah kuning bernama Ki Dalam Sleman melirik pada perwira di atas kuda coklat lalu berkata, "Brajanala, kau tak perlu menjawab pertanyaannya. Karena kitalah yang akan mengajukan banyak pertanyaan padanya." Kakek jubah putih kerenyitkan kening. Sepasang alisnya naik sesaat. Lalu kembali dia tersenyum. "Kalau sampean mempunyai kepentingan, mengapa tidak mengajukannya sewaktu kita masih sama-sama di Demak? Mengapa sampai-sampai menghabiskan waktu dan mencapaikan diri menemuiku di lereng Mahameru ini? Sebabnya lain tidak karena kau melarikan diri ketika kerajaan dilanda kekacauan. Padahal kau adalah salah seorang penasihat sultan yang dibutuhkan kehadirannya. Tapi kau menghilang begitu saja. Untung kami masih bisa menemuimu di sini." Yang berkata adalah perwira kerajaan bernama Brajanala yang berkulit hitam liat itu. "Aku tidak melarikan diri. Tidak pula menghilang. Aku memang penasihat kerajaan. Tapi hanya sampai saat aku dibutuhkan. Saat sultan dan kerajaan tidak memerlukan diriku lagi, aku merasa tidak ada gunanya lagi berada lebih lama di Demak. Keluarga dan turunan sultan saling membantai memperebutkan tahta. Sampean tahu sendiri apa yang terjadi sejak Sultan Trenggono mangkat. Pangeran Sekar Sedalepen, adik sultan yang seyogianya menjadi raja menggantikan kakaknya, mati dibunuh orang. Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono yang siap-siap hendak dinobatkan sebagai Sultan Demak, dibantai habis bersama seluruh keluarganya secara keji oleh Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedalepen. Aku sendiri tidak lagi ingin terlibat dengan segala urusan dunia dan kekuasaan. Apalagi segala daya upayaku untuk mendamaikan mereka tidak diperdulikan. Saat ini Adi Wijoyo, menantu mendiang Sultan Trenggono, tengah menyusun kekuatan untuk melakukan pembersihan. Mudah-mudahan Tuhan membimbing dan melindunginya. Aku mendoakan semoga dia berhasil, agar kerajaan kembali aman dan rakyat yang selama bertahun-tahun ini hidup menderita bisa kembali menikmati hidup tenteram." Ki Dalam Sleman, kakek berjubah hitam yang memegang tombak sunggingkan senyum sinis. "Ucapanmu seolah satu filsafat yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari dasar samudera. Namun kami berdua tahu kau berada di Mahameru ini bukan karena tidak ingin lagi terlibat dengan segala urusan dunia, melainkan karena ada satu hal lain. Sampean benar Ki Dalam Sleman," kata Ki Suro Gusti Bendoro pula. "Aku sengaja naik ke puncak Mahameru ini karena menurut petunjuk yang aku terima dari Gusti Allah melalui 3 kali mimpi. Setelah 50 tahun menunggu, puncak Mahameru ini merupakan ujung atau akhir perjalanan hidupku. Rupanya kau manusia luar biasa sekali, Ki Suro Gusti Bendoro. Sampai-sampai tahu di mana dan kapan akan menemui ajal. Kau manusia murtad. Karena soal mati hidupnya manusia hanya Tuhan yang mengetahui. Aku tidak akan berdebat mengenai hidup matiku dengan sampean Ki Dalam Sleman. Baik. Karena kami berdua mencarimu memang bukan untuk bicara berpanjang lebar. Kami mengetahui kau meninggalkan Demak dengan membawa bendera pusaka milik kerajaan yang bernama Kanjeng Kiai Pujo Anom. Itu sebabnya kami mengejarmu sampai ke sini. Kau harus menyerahkan bendera pusaka itu segera.
Saat ini juga, Ki Suro Gusti Bendoro sangat terkejut mendengar kata-kata Ki Dalam Sleman itu. Ki Dalam Sleman, aku yakin sampeyan bukan orang yang suka berburuk sangka. Namun apa yang barusan sampeyan katakan sungguh mengejutkan. Bagaimana sampeyan bisa menuduh aku membawa bendera pusaka Kanjeng Kiai Pujo Anom? Kau bukannya membawa tapi mencuri bendera pusaka itu, kata perwira Brajanala dengan suara keras dan tampang garang. Astagfirullah. Ki Suro mengucap. Seumur hidupku aku tidak pernah mencuri. Apalagi sampai mencuri pusaka kerajaan yang sangat kujunjung tinggi. Sampeyan berdua pasti menyirap kabar salah. Atau mungkin ada pihak yang memfitnah. Tidak ada kabar yang salah. Tidak ada orang yang memfitnah. Kalau begitu sampeyan berdua kupersilahkan menggeledah diriku. Kata Ki Suro Gusti Bendoro dengan suara tetap tenang. Buat apa menggeledah? Kau pasti sudah menyembunyikan bendera pusaka itu di satu tempat rahasia, tukas Brajanala. Kami ingin kau mengantar kami ke tempat kau menyembunyikan bendera itu. Kakek berjubah putih gelengkan kepala lalu berkata, apa yang aku katakan adalah suara kebenaran. Aku tidak mencuri bendera pusaka itu. Kalau begitu terpaksa kau menggantikan bendera pusaka itu dengan kau punya nyawa, ujar Brajanala pula. Lalu, seret. Perwira kerajaan ini hunus pedangnya. Pedang telanjang itu berkilauan ditimpa sinar matahari. Sang perwira lalu sentakkan tali kekang kudanya. Binatang ini melangkah maju mendekati Ki Suro Gusti Bendoro yang tetap berdiri dengan tenang bahkan wajah tidak berubah sama sekali. Begitu pedang keluar dari sarungnya, ratusan ular yang ada di belakang Ki Suro Gusti Bendoro serta-merta mendesis keras dan serentak melesat ke depan. Kuda hitam dan kuda coklat meringkik tinggi sambil angkat dua kaki depan masing-masing. Brajanala cepat kuasai kudanya lalu babatkan obor besar di tangan kiri. Puluhan ular bersurut mundur tapi puluhan lainnya tetap melesat ke depan. Ki Dalam Sleman gerakan tangannya yang memegang tombak. Siap menggebuk. Tombak ini bukan senjata biasa melainkan satu senjata mustika yang bisa menebas batang pohon dan menghancurkan batu besar. Ketika ular-ular itu hampir melewati orang tua berjubah putih, Ki Suro segera angkat tangannya dan berkata, sahabat-sahabatku, tenanglah. Kembali ke tempatmu di belakangku. Luar biasa sekali. Seperti mengerti apa yang diucapkan si orang tua, ratusan ular itu bersurut ke belakang. Brajanala melintangkan pedangnya di depan dada. Ki Suro, apa kau lebih suka mati dengan kepala terbelah daripada memberitahu di mana kau sembunyikan bendera pusaka itu? Soal bendera pusaka sudah aku katakan, aku tidak memilikinya. Soal kematian aku hanya berserah diri pada Yang Maha Kuasa Maha Pencipta. Aku merasa bahagia setelah menunggu 50 tahun untuk menghadap Sang Pencipta akhirnya ada orang memberi jalan menuju pintu akhirat. Sampeyan hendak membunuhku, aku sangat berterima kasih. Semoga Tuhan mengampuni dosa sampeyan. Tapi izinkan aku lebih dulu menghadap ke kiblat. Habis berkata begitu Ki Suro Gusti Bendoro putar tubuhnya menghadap ke arah matahari tenggelam. Di atas kuda coklat perwira bernama Brajanala kertakan rahang. Tangan kanannya menggenggam gagang pedang erat-erat. Lalu, senjata itu berkelebat menyilaukan di udara. Membacok dari atas ke bawah.